Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, salah satu yang sangat dianjurkan ketika kita sedang berpuasa, bagaimana juga supaya panca indera, bicara pun juga ikut berpuasa. Jadi berpuasa itu sesungguhnya bukan hanya menahan makan, minum, berhubungan suami istri, tapi kita juga diminta untuk membatasi bicara. Banyak orang lebih mudah disuruh untuk bicara ketimbang diminta berhenti bicara. Nah, salah satu rahasia bulan suci Ramadan ini, bagaimana supaya kita juga belajar diam. As-sumtu hukmun, diam itu adalah penuh dengan hikmah. Para pemirsa, mengapa perlu diam? Diam itu adalah ukuran untuk mengukur seseorang itu matang atau tidak. Jika ada orang, semua yang ada di unek-unek itu dibongkar. Jika ada orang, semua yang dia ketahui itu langsung dimuntahkan. Jika ada orang, semua informasi yang dia ketahui itu dibongkar, maka itu menandakan orang itu belum matang secara intelektual dan juga secara spiritual. Bulan puasa ini kita dilatih bagaimana untuk mengirit bicara. Sesuatu yang tidak ada gunanya tidak perlu kita ungkapkan, apalagi itu adalah fitnah. Nah, jadi para pemirsa, ingat gak ketika beberapa nabi pada waktu itu, Nabi Zakaria misalnya, ya Allah, aku akan bernazar untuk tidak akan bicara selama 3 hari. La tukalliman nasa thalatha layal. Jadi kan ceritanya begini, seandainya aku punya anak, seandainya aku bisa punya keturunan, aku bernazar seperti apapun yang engkau minta, begitu bangganya saya. Dan begitu mendapatkan bahwa istrinya itu adalah hamil, maka tanda syukurnya insya Allah aku akan berpuasa untuk tidak bicara selama 3 hari, kecuali yang sangat perlu. Jadi para pemirsa, merupakan suatu kearifan yang luar biasa manakala orang itu mampu menahan bicaranya. Apalagi kita sekarang ini para pemirsa, bicara itu bukan hanya mulut sekarang, tapi jari jemari ini pun juga itu kekuatan bicaranya juga sangat dahsyat. Orang bisa bicara di handphone, di internet. Nah, siapa orang yang mampu menahan dirinya untuk mengungkapkan sesuatu informasi yang dari dirinya, entah itu membongkarnya melalui mulut, entah itu melalui WA, internet, atau media sosial yang lain, maka orang itu bisa disebut dengan matang. Salah satu fungsi puasa ini, ngerem mulut kita, ngerem jari jemari tangan ini, ngerem kemauan kita untuk mengekspos sesuatu yang tidak perlu, apalagi itu mengandung kebohongan, apalagi itu kalau menyangkut masalah fitnah. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamatnya, hari akhiratnya, ya, katakanlah yang baik dan benar atau lebih baik diam. Ajarilah mulut ini untuk hemat bicara. Ajarilah mulut ini untuk bicara seperlunya. Mulut yang terlalu sering ketawa terbahak-bahak, mulut yang sering ngoceh, kata Rasulullah itu akan ditarik berkah wajahnya, sehingga apapun dilakukan itu nanti akan kehilangan wibawa. Para pemirsa, yang harus berpuasa sesungguhnya adalah penglihatan kita. Jangan suka ngintip lah, baik mengintip aslinya maupun internet, kan juga macam-macam bisa diintip di internet itu. Berpuasa pendengaran, udah bulan puasa sebegini masih suka ngerumpi mendengarkan sesuatu yang fitnahan dan sebagainya. Gunakanlah untuk mendengarkan simaan Al-Quran, itu kan sangat dianjurkan. Berpuasa mulut, ya, jangan segalanya mau dibicarakan. Mari kita belajar diam. As-sumtu hukmun, diam itu adalah sebuah kearifan, diam itu adalah penuh hikmah. Nah, bulan suci Ramadan ini, kalau kita gagal memperoleh pembelajaran bagaimana caranya diam, maka tidak mungkin bulan-bulan lain akan mengajari kita untuk diam. Bulan suci Ramadan inilah yang akan menempa kita bagaimana kita menjadi seorang arif, bagaimana menata pembicaraan,
Bagaimana santun kita berkomunikasi dengan senior. Bagaimana kita juga santun berbicara dengan atasan, bawahan, dan ke samping. Ya. Latihan untuk berkata-kata santun. Ini bulan suci Ramadan. Banyak orang yang berpuasa sesungguhnya hanya mendapatkan haus dan dahaga. Kamin sa'imin la salahu jaza illal ju'i wal atas. Secara fikih memang nggak batal karena nggak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Tapi dari matahari terbit sampai matahari terbenam, non-stop membicarakan aib orang lain, non-stop untuk berbohong. Masya Allah, puasanya nggak ada artinya apa-apa. Bukankah puasa itu tujuannya untuk mengendalikan diri kita? Nah, kalau kita mampu mengendalikan diri kita dengan cara tidak melakukan pengungkapan macam-macam, mari kita bicara seperlunya, maka kita insya Allah akan mendapatkan hikmah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa ini mampu menjinakkan mulut kita, jari jemari kita, penglihatan kita, telinga kita, dan itulah yang kita harapkan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.